Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita ketemu lagi hari ini. Dan saya berdoa, saya percaya Anda dan saya, kita semua diberkati. Rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hari ini kita mau lihat sebuah rahasia firman Tuhan yang pastinya ketika kabar baik itu, yaitu tentang Kristus Yesus sendiri diberitakan, maka itu akan memberkati kita, itu akan membebaskan kita daripada belenggu, itu akan set you free from your fear, akan melepaskan engkau dari ketakutanmu, akan memberikan engkau punya pengharapan lagi di dalam Kristus. Amin saudara. Yuk mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Mazmur 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saya mau bacakan sekali lagi. Sebab itu hatiku bersukacita, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan berdiam dengan tentram. Saudara, tentram di sini saya catat disalin dengan dari kata begini, dwell in hope, berdiam dalam pengharapan. Luar biasa, dikatakan hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan berdiam di dalam pengharapan. Dalam bahasa Greka, di dalam Septuagint dibilang, my flesh will pitch its tent on hope. Mantap. Tubuhku akan berkemah, akan mendirikan kemah, akan berdiam di dalam yang namanya pengharapan itu. Puji Tuhan. Anda dan saya punya pengharapan yang pasti. Kristus Yesus namanya. Ketika dunia ini sedang dilanda ketidakpastian, ketika dunia ini sedang dilanda dengan sebuah ketakutan yang begitu hebatnya, ketika bahkan Indonesia sedang dilanda oleh situasi yang mungkin tidak baik, mungkin di luar sana banyak orang hidup dalam tidak punya pengharapan. Di luar sana banyak orang hidup di mana kepastian akan pekerjaan yang belum pasti, akan kepastian akan bagaimana nanti sekolah masuk tahun ajaran baru, itu belum pasti. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya, kita semua punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Sebuah kabar baiknya, Mazmur 16 ayat yang ke-9 bilang, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan berdiam dengan tentram. Tubuhku akan berdiam di dalam pengharapan. Pertanyaannya adalah, pengharapan, berdiam dalam pengharapan yang seperti apa sih? Akan berdiam dalam pengharapan yang seperti bagaimana sih? Karena pengharapan dunia berbicara tentang mudah-mudahan. Pengharapan dunia bicara tentang ya mudah-mudahan. Nggak tahu pasti juga, tapi ya mudah-mudahan deh yang terbaik. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu adalah sesuatu yang baik tentang Tuhanmu yang baik. Pengharapan adalah engkau punya pikiran yang baik tentang Tuhanmu, bahwa Dia adalah Bapa yang baik, selalu memberkati engkau dengan kebaikannya. Saudara, orang yang gak punya pengharapan, hatinya tentu akan bergejolak dan gak pernah bisa tenang. Kenapa orang takut? Karena dia gak punya pengharapan. Sebaliknya, kenapa orang bisa berani? Karena dia punya pengharapan. Pengharapan begitu pentingnya. Di luar sana mungkin orang banyak lose hope. Orang banyak gak punya pengharapan lagi. Karena situasinya begitu mengerikan. Karena situasinya begitu negatif. Karena situasinya begitu hopeless orang bilang. Tapi saya percaya, seperti apa pengharapan yang dari Tuhan kita. Hari ini saya mau kasih sebuah firman Tuhan yang berbicara tentang pengharapan dari Tuhan kita. Pengharapan dari Tuhan kita yang seperti apa? 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan bacakan buat saudara. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya, yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, seperti apa pengharapan yang dari Tuhan itu? Pengharapan yang dari Tuhan itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 dan 17 bilang begini.
Tuhan Yesus Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya. Firman Tuhan bilang di dalam kasih karunia-Nya, di dalam kebaikan kasih-Nya, di dalam kebaikan kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus, Dia telah mengasihi saya dan mengasihi Anda. Itu dulu yang pertama, saudara. Waktu kita mengerti betapa Dia mengasihi kita, waktu kita tahu, kita merasakan dalam kasih karunia Tuhan, Dia telah mengasihi kita. Terus Dia bilang, Dia sudah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik. A good hope. Pengharapan baik itu yang bagaimana? Karena pengharapan baik itu kita bisa ibaratkan pengharapan baik itu pengharapan akan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Tentunya banyak kali, seringkali kita temukan bahwa sesuatu terjadi nggak seperti yang kita harapkan. Tapi saya mau Anda dan saya percaya hari ini bahwa yang Tuhan katakan baik, pasti itu yang terbaik buat kita semuanya. Mungkin dari kacamata Anda dan saya, kok begini, kok seperti ini, kok nggak seperti yang aku sudah plan, tidak seperti yang sudah aku rencanakan. Kenapa jalannya justru jauh daripada yang aku rencanakan? Dengar baik-baik bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan pengharapan baik. Pengharapan baik itu apa? Saya langsung pada intinya. Pengharapan baik orang percaya adalah Yesus. Haleluya. Pengharapan dalam kekristenan adalah kita punya pikiran, kita punya ekspektasi, kita punya pengharapan yang baik tentang Tuhan. Kita punya pikiran bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita. That's it. Kalau Anda punya pengharapan yang baik, Anda punya good hope, Anda punya pikiran yang baik tentang Tuhanmu, maka engkau gak akan berpikir jahat tentang kehidupanmu. Engkau gak akan berpikir, oh ini Tuhan yang kasih karena saya berlaku jahat, Tuhan akan menghukum saya, Tuhan akan memberikan ini semuanya karena kesalahan. Tidak. Tapi engkau melihat Tuhanmu baik, Dia memberikan pengharapan yang baik. Kenapa? Karena di dalam kasih anugerahnya, Dia sudah mengasihi kita. Bayangkan, orang yang mengasihi, tentunya Dia akan memberikan pengharapan yang baik. Kalau Anda mengasihi anakmu, kalau Anda mengasihi istrimu, tentunya mungkin di mata istrimu dan di mata anakmu, mungkin mereka akan melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin mereka pikir engkau melakukan sesuatu yang mereka pikir tidak baik. Tapi percaya, kalau landasannya kasih, apa yang Bapamu lakukan terhadap Anda, landasannya adalah Ia mengasihimu. Tentunya Dia akan lakukan yang terbaik buat kita. Saudara, pengharapan kita adalah pengharapan yang baik, a good hope. Saya akan bacakan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia lamanya. Bagus sekali begini. Maka Tuhan kita Yesus Kristus sendiri beserta Allah yaitu Bapa kita yang sudah mengasihi kita. Haleluya. Dia sudah mengasihi kita dan mengaruniakan penghiburan yang kekal dan pengharapan yang baik oleh sebab anugerahnya. Dia kasih pengharapan yang baik karena kasih karunia-Nya. Dia kasih pengharapan yang baik karena anugerahnya. Semata-mata anugerahnya. Menghiburkan kiranya hatimu dan meneguhkan hatimu di dalam tiap-tiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, yang pertama yang saya mau garis bawahi adalah seperti apa pengharapan yang dari Tuhan. Pengharapan yang dari Tuhan adalah Yesus sendiri. A good hope, pengharapan baik. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana Anda bisa tinggal dalam pengharapan yang baik? Karena Mazmur 16 ayat yang ke-9 tadi dibilang, sebab itu hatiku bersuka cita. Hati bersuka cita. Jiwaku bersorak-sorak. Dan tubuhku akan diam dengan tentram. Tadi saya garis bawahi, tentram bicara tentang pengharapan. Tentram bicara tentang engkau punya pengharapan seperti tempat pengungsian yang pasti. Pengharapan bicara tentang engkau punya tempat pengungsian yang aman dan terpercaya. Engkau punya tempat pengungsian yang terjamin. Engkau punya tempat pengungsian yang meyakinkan. Wow, lengkap sekali. Bahwa pengharapan di dalam Tuhanmu, di dalam Bapamu, di dalam Yesus Kristus itu adalah seperti tempat pengungsian yang aman dan terpercaya. Yang meyakinkan, yang terjamin, yang top markotop. Karena Dialah Bapa kita. Engkau bisa taruh pengharapanmu di satu tempat yang begitu safe-nya, yang membuat engkau pun safe. Itu sebabnya Mazmur bilang, hatiku bisa bersuka cita, jiwaku bisa bersorak-sorak, tubuhku bisa berdiam dalam mengharapkan.
Pengharapan why yang kedua. Tadi yang pertama seperti apa pengharapan dari Tuhan? Pengharapan dari Tuhan adalah pengharapan baik. Yesus namanya. Saudara, yang kedua, bagaimana engkau bisa tinggal di dalam pengharapan yang baik itu? Mazmur 16 ayat yang ke-8 jawabannya. Yuk saya bacakan. Bilang begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Lalu ayat yang ke-19 bilang, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku bisa berdiam dengan tentram. Ayat yang ke-8 menjelaskan, kenapa? Karena aku senantiasa, saudara bicara senantiasa artinya always. Tak putus-putusnya, tak henti-hentinya memandang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang memandang kepada Tuhan, apa kita mesti lihat ke atas terus? Bukan. Memandang kepada Tuhan bicara tentang you feed on Christ. Engkau makan, engkau kunyah, engkau menjadi satu, engkau menikmati Yesus. Bagaimana caranya? Waktu mata kita memandang kepada Dia, waktu kita makan firman-Nya, yaitu Yesus sendiri. Yohanes bilang firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, yaitu Yesus sendiri. Waktu kita menikmati Yesus, bagaimana? Melalui firman-Nya. Banyak orang hilang harap, takut, gelisah. Kenapa? Nggak tenang hatinya. Perlu dihibur, perlu ditenangkan, perlu di calm down hatinya. Caranya bagaimana? Dengar firman-Nya. Satu kisah yang bagus di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan tentang Yesus, yaitu cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf adalah gambaran sebenarnya tentang Yesus. Dia menjadi sumber pengharapan. Yusuf menjadi sumber pengharapan saudara-saudaranya. Bahkan dia yang memberkati, membuat, menyimpan dalam lumbung-lumbung, memberikan kehidupan pada masa-masa yang sulit. Ketika bapaknya berbicara kepada adik-adiknya, kepada kakak-kakaknya, bicara, engkau mesti cari, telah didengar bahwa ada makanan di Mesir. Sebaiknya engkau pergi ke sana minta gandum, minta makanan. Kalau enggak, kita mati. Itu yang bapaknya bicara kepada kakak-kakaknya. Antara hidup dan mati, ada sebuah pengharapan, yaitu Yusuf. Saudara, Yusuf menggambarkan tentang Yesus. Bagaimana caranya engkau bisa diam? Bagaimana caranya engkau memandang? Bagaimana caranya engkau tinggal di dalam pengharapan yang baik itu? Makan melalui perkataan, yaitu firman-Nya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-21 bilang begini. Yusuf ngomong kepada saudara-saudaranya ketika dia sudah ketemu. Yusuf bilang, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, Yusuf, menghibur mereka. Wow, dia dihibur. Dan menenangkan hati mereka. Wow. Dengan perkataannya. Saudara, bagaimana hatimu dihibur? Bagaimana hatimu ditenangkan ketika engkau gundah gulana, engkau butuh penghiburan, ketika engkau sedih, ketika engkau takut, ketika engkau berbeban berat, ketika engkau perlu ditenangkan hatimu. Bagaimana caranya? Satu-satunya caranya adalah dengan mendengar perkataannya. Ketika engkau mendengar perkataan firman-Nya, sama seperti Yusuf, ketika Yusuf menghibur mereka, menenangkan mereka dengan perkataannya, maka itu membuat ketakutan itu menjadi hilang. Mereka mempunyai pengharapan yang baru. Mereka mempunyai kepastian, mereka punya yakin seperti ada sebuah cahaya matahari yang terbit lagi, yang tadinya sudah mulai layu. Ketika mereka dengar pengharapan yang pasti itu, mereka bisa bilang, seperti hidup kembali. Amin, saudara. Yang pertama, seperti apa pengharapan dari Tuhan? Pengharapan dari Tuhan adalah pengharapan baik, yaitu Yesus. Kenapa dia baik? Karena Yesus sendiri telah mengasihi kita. Melalui kasih karunia-Nya dia telah mengasihi kita. Dan menganugerahkan kepada kita pengharapan baik, yaitu Yesus. Yang kedua, bagaimana engkau tinggal dalam pengharapan yang baik? Ayat sebelumnya di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 bilang, aku senantiasa, saudara, bicara senantiasa, terus makan, memandang Tuhan.
Artinya matamu fokus kepadanya. Engkau dengar berita kabar baik, yaitu kasih karunia Tuhan. Engkau perlu dengar dia Bapa yang mengasihimu, karena dia bukan hanya Bapa yang menjadi pahlawan perang, bukan hanya dia Bapa yang adil, tapi ya, dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Ketika engkau sadar akan kasihnya, engkau bisa melihat dia Bapa yang baik, yang memberikan pengharapan baik. Dasarnya adalah kasihnya. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, kenapa mesti Yesus? Kenapa mesti Yesus? 1 Timotius 1 ayat yang 1 jelas dibilang dasar pengharapan kita adalah Kristus. Kristus Yesus sebagai dasar pengharapan kita. Tapi kenapa mesti Yesus? Saya kasih tiga poin. Kenapa mesti Yesus? Kenapa nggak Paulus? Kenapa nggak Petrus? Kenapa nggak Yohanes, murid Yesus yang penuh kasih? Saudara, I will assure you, saya akan pastikan kepada Anda, hanya Yesus. Kenapa? Yesus yang pertama, dia lebih baik. Saudara, jika Anda punya pengharapan, jika Anda punya satu barang, lalu ada barang yang nilainya itu lebih baik, saya mau tanya, yang mana yang Anda akan ambil? Saya percaya dan saya pasti yakin Anda akan ambil yang lebih baik. Kalau Anda punya iPhone 5, lalu Anda punya lagi iPhone 12 yang akan keluar, mana yang Anda pilih? Tentunya yang lebih baik. Dan firman Tuhan katakan, Anda dan saya punya sesuatu yang lebih baik, yaitu Yesus. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan 19. Yang pertama, kenapa mesti Yesus? Karena dia lebih baik. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Dengar baik-baik, ini lagi bicara tentang hukum Taurat dan Yesus. Ini lagi bicara tentang engkau punya pengharapan dalam hukum Taurat atau engkau punya pengharapan dalam Yesus. Kalau engkau punya pengharapan dalam hukum Taurat, intinya adalah engkau mesti menggenapi, engkau mesti melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Ketika hukum Taurat bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, engkau mesti bisa itu semua. Tapi stop, belum sampai di situ stopnya. Engkau mesti melakukan semua ketentuan dalam hukum Taurat. Itu sebabnya manusia tidak ada yang pernah bisa. Ketika manusia menaruh pengharapannya, oh saya pikir melalui kebaikan saya menjalankan ritual agama saya, maka saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Tidak. Manusia pikir, oh ketika saya baik-baik melakukan semua yang Tuhan perintahkan, saya bisa semua. Lalu mereka bisa berbangga hati, oh iya. Tidak. Firman Tuhan bilang, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Saudara dengar baik-baik. Dibilang ada pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan engkau kepada Allah. Ada pengharapan yang namanya Taurat, tapi Tuhan bilang ada satu pengharapan yang lebih baik lagi, yaitu Yesus namanya, yang membawa engkau lebih dekat kepada Allah. Anda pilih mana? Saya pilih Yesus karena dia lebih baik. Yang pertama, ketika kita sandarkan pengharapanmu kepada Taurat, maka center fokusmu adalah dirimu sendiri. Bisa nggak ya saya jadi baik? Bisa nggak ya saya menaati? Bisa nggak ya saya nggak ini? Bisa nggak ya saya sampai nggak melanggar? Bisa nggak ya saya ini? Semuanya fokusnya adalah kepada me, myself, and I. Tapi ketika engkau shift your focus, ketika engkau pindahkan, engkau ikuti firman Tuhan dalam Ibrani 7 ayat 18-19 bilang, sekarang ada pengharapan yang lebih baik. Saya berdoa dan saya anjurkan pilih pengharapan yang lebih baik, yaitu Yesus. Pasti kan? Karena dia pengharapan yang lebih baik. Yang kedua, dia setia. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 bilang begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ibrani mau bilang tentang engkau teguh pegang pengharapanku. Kenapa? Sebab ia, yaitu Yesus, yang menjanjikannya setia. Haleluya Tuhan. Luar biasa. Yang pertama, dia lebih baik. Yang kedua, dia setia. Saudara tahu arti kata setia? Setia bicara tentang apapun yang terjadi, dia selalu bersamamu.
Setia bukan seperti definisi setia dunia. Mungkin dunia bisa bilang iya setia, tapi kalau situasi lagi nggak enak ya mungkin saya jadi nggak setia. Tuhan bilang, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Kenapa? Karena Dia nggak pernah bisa mengingkari janjinya. Firman Tuhan bilang, Dia yang menjanjikannya setia. Pegang aja itu udah. Engkau punya pengharapan yang baik, yaitu Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya engkau bisa tinggal di dalam pengharapan yang baik? Engkau makan firman-Nya. Dengar, seperti Yusuf, dia menghiburkan dan menenangkan hati kakak-kakaknya melalui perkataannya dengan baik-baik. Kalau engkau lagi gundah gulana, engkau lagi bingung, engkau lagi resah, firman Tuhan itu yang menghiburkan dan menenangkan hatimu. Bagaimana caranya? Dengan perkataannya. Kenapa mesti Yesus? Yang ketiga, saya berikan jawabannya. Yang pertama, karena Dia lebih baik. Yesus so pasti lebih baik. Yang kedua, karena Dia setia. Karena Yesus itu setia. Yang ketiga, yang paling keren, yaitu pengharapan baik, yaitu Yesus terjamin. Apa itu terjamin, Pak? Maksudnya, saya katakan begini. Ketika Yesus menjamin, maka karena Dia setia, dan karena Dia lebih baik, maka jaminannya itu forever. Maka jaminannya itu kekal. Kenapa? Karena yang menjamin kita kekal. Kalau yang menjamin kita itu fana ketika Dia mati, maka jaminan itu batal. Tapi bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang kekal. Kita punya Tuhan Yesus yang setia. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih baik. Artinya Dia menjamin kita dengan semua keilahiannya Dia. Saya mau kasih satu bukti aja. Di dalam satu ayat mencakup semuanya. Jaminan Yesus buat Anda dan saya kekal. Masa lalumu, masa kini, dan masa yang akan datang. It's all covered. Semuanya tercover di dalam jaminannya. Masa iya, Pak? Yuk saya bacakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1 dan ke-2. Begini firman Tuhan. Sebab itu, Roma 5 ayat yang ke-1 dan ke-2. Sebab itu kita, puji Tuhan, Anda dan saya, kita yang dibenarkan karena iman. Saudara dengar baik-baik, engkau sudah dibenarkan karena iman. Ketika engkau percaya, engkau terima Tuhan Yesus, engkau sudah dibenarkan karena iman. Anda sudah dibenarkan karena iman. Itu masa lalumu. Ketika engkau terima, engkau mengambil keputusan untuk menjadi percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, masa lalumu di cover sama Tuhan. Lanjut. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, masa lalumu tercover. Ketika engkau percaya, maka engkau dibenarkan karena iman, karena masa lalu, karena percayamu itu. Oleh karena itu, engkau punya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Engkau sama Tuhanmu gak lagi musuhan. Engkau sama Tuhanmu bukan lagi seteru, tapi engkau berbaikan. Engkau menjadi partner, engkau menjadi anaknya. Bukan lagi terputus hubunganmu, tapi nyambung. Itu masa lalu, terjamin. Masa sekarang gimana? Lanjut. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Dengar, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. It's now, masa sekarang, present tense. Di dalam kasih karunia ini engkau dipelihara. Di dalam kasih karunia ini engkau lebih mengenal akan kebaikan Tuhan. Perjalanan kekristenanmu, perjalanan keimananmu kepada Yesus Kristus adalah perjalanan kasih karunia saat ini. Saat ini pun engkau dijamin. Masa lalumu dijamin, masa sekarangmu dijamin, masa depanmu bagaimana? Lanjut. Dan kita bermegah. Wow, saya bisa bermegah dalam pengharapan. Saudara, pengharapan future akan menerima kemuliaan Allah. Masa depanmu, engkau assured, engkau pasti.
Masa depanmu engkau nggak lagi begini, aduh gimana ya, saya punya masa depan yang suram, aduh gimana ya, nanti kalau begini gimana, nanti bagaimana, situasi sekarang lagi begini. Dengar, ketika firman Tuhan menjamin masa lalumu, hubunganmu ketika engkau dibenarkan karena iman, ketika firman Tuhan menjamin masa sekarangmu, engkau beroleh jalan masuk di dalam kasih karunia ini, engkau berdiri saat ini. Dan firman Tuhan juga, Yesus itu menjamin masa depanmu. Dibilang, kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. It's all covered. Pengharapan baik yaitu Yesus. Satu-satunya pengharapanmu. Di tengah semua dunia ini yang kemelut seperti ini, di tengah situasi ekonomi, semua situasi yang tidak jelas seperti ini, tidak pasti. Saya mau katakan, saya punya kabar baik. Yesus punya kabar baik. Apa itu? Dia sendiri. Yesuslah kabar baik, Yesuslah pengharapan baik. Kenapa mesti Yesus? Karena 3 perkara. Yang pertama, Dia setia. Yang kedua, Dia lebih baik. Yang ketiga, Dia terjamin. Dia menjamin kita, masa lalu kita, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya setiap Anda kuat kembali. Ketika Anda mulai lesu, Anda mulai lemah, ingat Anda punya pengharapan baik, yaitu Yesus. Ketika Anda mulai takut, Anda mulai gundah, Anda mulai gelisah hatimu, ingat engkau dihiburkan melalui perkataannya. Itu menghiburkan hatimu, itu memberikan semangat yang baru kembali kepadamu, itu menenangkan hatimu yang kacau, itu memberikan penghiburan, calm you down, membuat engkau tenang kembali. Kenapa? Karena you stand, engkau berdiri di atas pengharapan yang pasti. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.